Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita menyebutkan contoh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lemah lembut. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lemah lembut adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat lemah lembut terhadap umatnya. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salah." Jikalau aku tidak memberatkan atas umatku atau atas manusia, maka sungguh aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap sholat. Bersiwak yaitu memakai kayu dari Arab untuk membersihkan mulut di setiap sholatnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengomentari hadis ini dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, wa fihi ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi min asy-syafaqah ala ummatihi. Di dalam hadis ini terdapat bagaimana kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat lemah lembut terhadap umatnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hadis yang menunjukkan kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkata kepada seseorang yang, perhatikan, kalau kita melihatnya mungkin itu berat, yang kencing di Masjid Nabawi, kencing di masjid. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya yang ingin memukuli orang tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "La tuzrimu, da'u," yang artinya jangan kalian tuzrimu. Tuzrimu artinya la taqta'u alaihi baulah. Jangan kalian putuskan kencingnya, biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Biarkan dia. Maka para sahabat pun membiarkannya sampai menyelesaikan kencingnya. Lalu setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam baru memanggilnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang tersebut, "Inna hadhihi al-masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadar." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak, tidak pantas untuk sedikit pun dari kencing dan kotoran-kotoran. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid-masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah, mendirikan salat dan membaca Al-Qur'an. Nah, ini menunjukkan bagaimana lembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang kencing di dalam masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat juga
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersikap lemah lembut terhadap orang yang berbicara di saat sholat, saat orang tersebut tidak mengetahui hukumnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, beliau berkata, "Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz atasa rajulun minal qaum." Ketika aku salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi imam, lalu aku menjadi makmum. Ada orang yang bersin. Faqultu, lalu aku berkata, "Yarhamukallah." Siapa yang mengatakan ini? Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Semoga Allah merahmati engkau. Faramanil qaum bi absari. Maka orang pun melihatku, orang-orang melihatku ketika aku mengucapkan yarhamukallah. Faqultu wa thuqla ummiyah, yang artinya aku kehilangan ibuku. Masya'nukum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian melihat aku? Ini masih dalam salat. Kenapa kalian memelototi aku? Faja'alu yadribuna biaydihim ala afkhadhihim. Maka para sahabat memukulkan tangan-tangan mereka ke paha-paha mereka untuk memberikan isyarat, sudah diam, jangan ngomong. Ngomong kamu pertama itu keliru, ditambah lagi ngomong yang lain, sudah diam. Falamma ra'aitum yusammitunani lakinni sakattu. Maka ketika aku paham bahwasanya mereka ingin aku diam, maka aku pun diam. Setelah selesai, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku dengan perlakuan yang sangat lembut. Bahkan Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu berkata, "Fa bi abi huwa wa ummi." Bapakku dan jaminannya, bapakku dan ibuku sebagai jaminannya. "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu." Nah, ini perhatikan. Ini untuk para orang tua yang mengajari anak-anaknya, lemah lembutlah. Untuk para ustadz, para guru yang mengajari murid-muridnya, lemah lembutlah. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pengajar sebelumnya dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallah, demi Allah, ma kaharani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencelaku, wala darabani, tidak memukulku, wala syatamani, tidak mengejekku. Beliau hanya mengucapkan, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia. Innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat ini hanyalah di dalamnya ucapan subhanallah, Allahu akbar, dan bacaan Al-Qur'an. Karena itu yang dituju, bahwasanya orang tidak boleh berbicara saat salat. Itu yang dituju. Tidak perlu dengan kecaman, dengan perkataan kasar, kotor, tidak perlu. Tetapi apa yang dituju, ya itulah yang kita lakukan. Begitu juga kita terhadap anak didik kita, anak-anak kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, bagaimana lembutnya Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai munasabah, orang-orang saleh mengatakan, la tabhathu akhlaqar rijal fi masajidihim. Jangan lihat akhlak seseorang di masjid-masjid. Semuanya baik kalau di masjid. Semuanya baik kalau di masjid. Lihat akhlak seseorang saat muamalah, jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, hutang piutang. Lihat akhlak mereka saat safar. Saat safar bersama, baik tidak, akhlaknya baik tidak, lisannya baik tidak. Lihat akhlaknya.
Kalau di masjid semuanya kelihatan bagus. La tabhatu akhlaqar rijal fi masajidihim. Jangan lihat akhlak seseorang di masjid-masjidnya. Semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat saat urusan dengan uang. Allah berhutang, bayar enggak? Atau pakai miftah as-sir, afwan akhi, bayar. Afwan akhi. Bayar. Dan saya tidak ingin mendengar ada orang yang sudah mengikuti ngajian sunnah, tetapi kalau ngutang dikenal tidak bayar. Sebagian pengusaha kadang-kadang malas berhubungan dengan orang yang sudah ngaji sunnah. Kenapa? Nggak amanah Ustaz. Bagaimana orang mau lebih mengenal dakwah sunnah? Tidak amanah Ustaz, tidak jujur, tidak tepat janji, dan seterusnya. La tabhathu akhlaq ar-rijal fi masajid. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, thumma nazala sallallahu alaihi wasallam fada'a bil wudu fatawadda. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam turun dan minta didatangkan air untuk berwudu. Lalu beliau berwudu. Wa nudiya bis salati fa shalla bin nas. Lalu beliau dikumandangkan azan, lalu beliau mengimami kaum muslimin. Falamma infatala min salatihi idza huwa birajulin mu'tazil lam yusalli ma'al qaum. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah selesai sholat, ada orang yang tidak sholat sendirian, tidak sholat bersama kaum muslimin. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat akhlak lembut beliau, bertanya dulu. Jangan langsung menuduh, langsung mencela, langsung menghina, merendahkan. Beliau bertanya dulu, "Ma mana'ak ya fulan an tusalli ma'al qaum?" Wahai fulan, kenapa enggak salat sama kita? Kenapa enggak salat sama kita? Orang tersebut mengatakan, "Asabatni janabah wala ma." Wahai Rasulullah, aku sedang terkena junub dan tidak ada air untuk mandi. Artinya, aku bingung. Junub bolehkah diganti dengan wudu sebagaimana diganti dengan tayamum, sebagaimana wudu diganti dengan tayamum jika tidak sanggup untuk berwudu? Asabatni janabah wala ma. Tidak ada air wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku kena junub. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat, apa yang dituju? Orang tersebut memerlukan apa? Itu yang kita sampaikan, bukan celaan, bukan cacian, bukan makian. Alaika bis-sa'id fa innaka yakfika an taqula bi yadayka hakadha wa hakadha. Cukup dengan sa'id, debu yang bersih, yang suci. Cukup kamu mengusap wajahmu dan kedua telapak tanganmu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengomentari hadis ini, fihi husnul mulatafah warifqu fil inkar. Di dalam hadis ini terdapat kebaikan saat bergaul, kelembutan, dan kelembutan saat mengingkari, dengan bertanya saat mengingkari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi ingat, ini contoh teladan. Meskipun kita di dalam dakwah sunnah, kita tidak boleh terlalu mengagungkan orang yang masih hidup. Fa innal hayy la tu'man 'alal fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak dijamin aman saat dia dicabut nyawanya. Tetapi ini contoh saja bahwa ada orang-orang yang mengamalkan, dari para ulama yang mengamalkan kelembutan saat memberikan pengingkaran terhadap orang lain. Di antaranya Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, syekhna. Beliau suatu saat sholat di samping orang yang sujudnya lama, terutama sujud terakhir sebelum duduk tasyahud. Sujudnya lama, mungkin doanya panjang. Kemudian orang tersebut setelah salam disalami oleh Syekh. Kemudian Syekh berkata, "Bagaimana kabarmu, dari mana?" Kemudian Syekh mengatakan, "Seakan-akan doamu panjang di dalam sujudmu." Ya. Orang tersebut langsung
seperti antipati kepada syekh. Memang kenapa? Ada apa? Salah apa saya? Orang seperti itu biasanya. Ada apa? Salah apa saya? Maka syekh mengatakan, semoga seluruh doamu dikabulkan oleh Allah SWT. Lihat. Beliau tidak mengingkari langsung, akan tetapi beliau malah mendoakan semoga seluruh doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, jika imam bertakbir maka ikutilah imam untuk bertakbir. Akhirnya orang tersebut pun manut. Ini hasil dari akhlak yang mulia, dakwah mudah, menyampaikan Al-Quran dan hadis yang berat ini mudah dengan akhlak yang mulia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini penting di zaman sekarang, terutama kita di zaman media sosial. Saya ingin kasih hadiah kepada jamaah. Siapa yang menjawab saya kasih 100.000. Anak-anak kita, saya punya santri ya, saya pimpinan pesantren. Anak-anak kalau libur dari liburannya, dari pulang ke rumahnya kemudian masuk ke pesantren, terkadang kita mendengar perkataan-perkataan kasar, kotor dari anak-anak santri. Anjing, jerit. Ya. Siapa yang tahu, pertanyaannya, siapa yang tahu sebabnya? Yang menjawab saya kasih hadiah. Nah, ikut-ikutan teman-temannya. Barakallahu fiik. Jawabannya salah. Oh. Saya kan bilang siapa yang jawab saya kasih hadiah. Saya nggak tahu saya yang jawab benar atau salah. Ada yang lain? Jemu enggak? Dari lingkungan rumah lah. HP dikit lagi. Ikut tren di dalam sosmed sedikit lagi. Game online. Hati-hati antum punya anak. Mereka nonton orang main game. Yang main game online ini kata-katanya kasar, kotor, keji. Sudah tidak nutup aurat kadang-kadang. Itu yang didengar oleh anak kita berjam-jam. Itu yang akhirnya mereka mengeluarkan kata-kata kasar, kotor, keji, porno bahkan. Dan mengatakan itu biasa. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Laisal mu'min bit-ta'an wal la'an wal fahish al-badi." Seorang yang beriman bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Hati-hati itu. Terutama anak-anak yang sudah dikasih oleh orang tuanya atas nama sayang, HP pribadi, atas nama sayang, internet tanpa batas. Ya, hati-hati. Yang ditonton orang-orang fasik, perkataannya kotor, kasar. Itu yang masuk ke dalam benak anak kita. Itu yang akhirnya terngiang-ngiang, bahkan mungkin masuk ke dalam mimpinya. Hati-hati, hati-hati. Kita semua terutama para lelaki bertanggung jawab atas mereka. Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatin illa harrama Allah 'alaihi jannah. Tidaklah seorang muslim diberikan kepemimpinan atas orang-orang yang dipimpinnya, pada hari dia meninggal dalam keadaan menipu orang-orang yang di bawah kepemimpinannya, istrinya, anak-anaknya, melainkan diharamkan atasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda sekarang di sini duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat suci Al-Quran, diliputi rahmat, dikerumuni oleh para malaikat, bahkan
Yang duduk sekarang tidak ingin nuntut ilmu, hanya sekedar ingin duduk mengisi waktu saja. Rasulullah SAW mengatakan, humul qaum la yusqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak rugi duduk mereka, meskipun tidak ada niat untuk menuntut ilmu. Tapi pertanyaan mendasar, kemana anaknya? Di mana mereka sekarang? Sama siapa? Ngapain? Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Penipu orang tua ketika dia duduk di dalam masjid untuk menuntut ilmu, sedangkan anaknya kelayapan berteman dengan siapa tidak tahu. Hati-hati para ikhwah. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau lembutnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun. Kalau sudah hidup bersama seseorang 10 tahun, itu borok-boroknya sudah ketahuan, Pak. Ya. Ini kawan-kawan yang nemenin saya jadi 2 hari yang lalu sudah tahu bagaimana aslinya saya. Saya baru ketemu dengan Akh Abu Davin, saya baru kenal dengan panitia-panitia. Kalau sama Badrimin sudah lama saya kenal dengan saya. Ya. Sudah tahu bagaimana akhlak. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini 10 tahun. Apa kesimpulan seorang pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika 10 tahun beliau menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika di umur ke-10, ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, hada Anas yakhdimuk." Wahai Rasulullah, ini Anas jadi pembantumu. Apa kesimpulan Anas bin Malik? Menjadi 10 tahun menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabbaban wala fahashan wala la'anan. Kana yaqulu li ahadina 'inda al-ma'tibah, "Malah tariba jabinuh." Yang artinya, bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang suka mencaci, berkata kotor, melaknat, berkata kasar. Beliau senantiasa mengatakan kepada kita untuk sesuatu yang mungkin harus diingatkan. Mana? Kenapa ada orang tariba jabinu? Mungkin dia sedang bingung. Dicarikan alasan agar orang tersebut bisa dimaafkan. Subhanallah. Lihat lagi. Seorang suami yang diwajibkan lembut terhadap istrinya. Anda, iya, kita semua, saya, bapak seluruhnya lebih wajib daripada istri kita kepada kita. Kita lebih wajib lembut. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam saat menggilir Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha cemburu karena waktu beliau digilir, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dikirimi makanan oleh istrinya yang lain. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian Aisyah memecahkan piring yang di dalamnya ada makanan tersebut. Apa yang dilakukan? Coba antum kalau seandainya seperti itu. Ya, antum poligami, kemudian dapat makanan dari istri yang kedua, lalu istri yang kita sedang gilir memecahkan piring. Makanannya tersebar ke sana kemari, dilihat oleh orang, dilihat jamaah. Ini seorang nabi, kok istrinya begini? Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu, mohon dimaklumi. Mencarikan alasan agar bisa dimaklumi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan ini sepertinya masjid pertama saya datang ke sini, Masjid Muhammad di Denpasar, Bali. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi. Dan atasyarraf bi ilqail muhadharah amam fadilat Syekh Abdul Khattab hafizahullah taala. وأسى أن يكون نافعا لنا جميعا في هذا المسجد وفي هذه القرية.
dan semoga kita bertemu kembali di dalam majlis-majlis ilmu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala belum bertakdir kita kembali bertemu dalam majlis ilmu, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.